Halo semuanya, hari ini seru banget nih kita kedatangan Mas Aji Santoso Putro. Dikenal sebagai praktisi mindfulness atau apa tadi bahasa Indonesianya? Bukan bahasa Indonesianya sih, tapi itu lebih ke istilah aja sih. Pembantu pemulihan batin. Pembantu pemulihan batin. Iya. Karena kita pernah ketemu waktu itu pas awal-awal pandemi ya, di tengah-tengah pandemi. Iya. Ketemu 2 kali tuh. Yang pertama ada webinar kalau nggak salah, ya kan. Iya, Jadi aku ngisi dulu. Terus habis itu Mas Aji ngisi. Itu aku baru pertama kali ngerasa tenang banget pas lagi webinar. Oh ya? Padahal aku waktu itu nggak tenang. Oh gitu? Akunya kan. Karena ngisi webinar ya, deg-degan ya. Terus yang kedua itu pas kita ada iklan bareng. Waktu itu syuting di Sentul ya. Iya. Syuting di Sentul. Seharian itu ya. Seharian. Terus ketemu Mas Aji juga ini banget, apa namanya, dari ngobrol aja udah bisa berasa kok gue kalem ya gitu. Oh ya. Bener gak sih? Dari tadi ya. Semoga Aku bilang sih. ke orang-orang loh, beneran. Begitu ketemu Mas Aji, aku bilang ke teman-teman, iya gue ketemu Mas Aji kok ngomong aja tuh berasa kalem gitu. Terus ada satu momen nih, mungkin Mas Aji lupa ya. Gimana? Lagi syuting, riwah tuh. Pokoknya pas lagi syuting ada riwah lah. Yeah. Soal jam lah kalau nggak salah ya. Kan sampai molorkan itu. Iya, ada jam overtime apa segala macam. Di tengah-tengah keriuhan itu tuh ada yang protes apa segala macam. Terus aku ngelirik Mas Aji. Mas Aji kayak gini kayak. Terus on lagi. Iya. Bener gak? Bener gak? Ya, soalnya aku sampai sekarang ngantuk, iya sih. Jangan-jangan ngantuk lagi. Kirain dia nyetel. ada momen ngantuk juga sih. Salah berarti ya. Enggak, aku pikir lagi kayak merekoleksi apa gitu, menenangkan diri, enggak juga ya? Ya, karena aku sampai sekarang juga belajar untuk mengisi momen-momen kosong itu dengan nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi just presence gitu. Karena menurutku itu salah satu caraku untuk mewaraskan diriku gitu, menjaga kesehatan mental gitu, daripada overstimulasi kan, maksudnya buka sosial media, buka handphone gitu. Berarti apakah pada saat itu ketika orang lagi riwah itu overstimulasi, akhirnya gue nenangin diri dulu atau apa tuh? Ikut hanyut terseret gitu ya dengan situasi kondisi gitu kan. Kayak mikirin masa depan, nanti jangan-jangan gimana ya ini ya gitu. Terus ini syutingnya gimana nih gitu. Iya, atau mungkin wah nanti jadwalku setelah ini gimana ya gitu. Itu kan future ya. Iya. Atau barangkali mungkin keinget masa lalu gitu, kayak memori ingatan gitu. Kan itu pas ya. Jadi kayak wah menyesal kenapa kok begini, kenapa begitu gitu. Dan itu malah bikin kita stres, cemas, khawatir, overthinking dan sebagainya gitu. Sehingga aku terus belajar untuk ya itu penting untuk memikirkan masa depan dan masa lalu, tapi ada kalanya aku perlu melatih diriku menjangkarkan diri, anchoring in the present moment. And the moment ya. Tanpa harus mikirin nanti gimana apa segala macam gitu ya. Ya ada waktunya untuk dipikirin juga gitu, tapi kan nggak terus-terusan harus dipikirin terus kan. Oke. Gimana caranya ya? Gimana caranya kayak di semua keriuhan ya. Katakanlah kita lagi syuting nih. Ini kan biasanya aku syuting. Genset meledak tuh. Suka tuh kayak gitu tuh. Pernah ya? Pernah. Pas lagi syuting, tiba-tiba Strada bilang, "Bang, genset meledak." Itu gimana caranya supaya kita nggak panik, nggak stres? Terus gimana? Dengan metode apa tuh? Perlu kita pahami dulu bahwa problems, masalah itu nyata, real ya. Genset meledak itu kan sesuatu yang real gitu. Tapi seringkali pikiran kita itu menambahkan drama kan di situ ya. Banyak narasi-narasi yang sebenarnya itu sesuatu yang jauh dari realita gitu. Ya, nanti gimana ya gitu. Terus ya banyak drama lah pikiran kita. Memang itu tugasnya pikiran kita gitu. Sehingga salah satu cara atau tips dasarnya adalah jangkarkan diri di nafas. Di nafas. Jadi nafas gitu. Ya, jadi ya selama ini kita iya sih emang iya. Tapi selama ini saya cuma pakai hidung kiri sih. Gitu. Enggak. Kidal, soalnya kidal. Iya betul. Soalnya kidal. Ya saya nulis begini sih. Terus sadari nafas ya. Sadari nafas. Ya, selama ini kita bernafas, tapi seringkali kita tidak menyadari nafas kita. Maka ada latihan mindful breathing practice. Ketika inhale, tarik nafas, sadari nafas masuk. Menyadari nafas masuk ya. Ya, ketika exhale, hembuskan nafas, sadari nafas keluar. Itu akan menjangkarkan pikiran kita lebih sadar di sini kini. Karena kita mindful sama situasinya. Ya, dan nafas kan tidak ada nafas masa lalu, tidak ada nafas masa depan. Nafas itu selalu menemani kita in the present moment. Sehingga ketika kita menyadari nafas kita,
maka di momen itulah kita akan lebih sadar penuh hadir utuh di present moment. Kalau definisi mindfulness itu untuk sadar saat ini apa mindfulness sendiri sebenarnya secara definisi ya itu adalah ada aspek attention ya, perhatian in the present moment dan non-judgmentally. Apa tuh? Jadi tidak menghakimi. Ya, tidak terus dikit-dikit ngejudge, oh ini positif, oh ini negatif gitu. Okay. Karena kan Indian kan pada akhirnya good, bad, positif, negatif, who knows gitu. Kita tidak pernah benar-benar tahu kan gitu. Oke. Kenapa orang zaman sekarang banyak yang gampang cemas? Kan kalau terminologi mindfulness terus apa kesehatan mental itu kan kita baru sering dengar akhir-akhir ini ya. Apa yang bikin kita tuh kok kayak gampang worry ya gitu sekarang ini? Banyak aspek banyak faktor. Salah satunya karena memang kondisi hidup kan semakin tidak menentu ya, semakin menakutkan gitu. Karena kalau kita lihat lebih mendalam, rasa cemas atau istilah overthinking, insecure dan sebagainya itu semua adalah topeng dari rasa takut kan. Ya. Sehingga sebenarnya di kedalaman adalah rasa takut itu. Semakin hidup kita rasa menakutkan, maka ya kehidupan zaman sekarang kita ini akan semakin mudah cemas. Oh, apakah itu ada hubungannya sama kayak kan Instagram kita bisa lihat hidup orang lain segala itu bisa juga kayak gitu. Karena kalau sekarang ini di sosial media, saya tidak memusuhi sosial media ya. Saya juga mendapatkan banyak manfaat dari sosial media, tapi di sisi yang satu atau di sisi lainnya memang sosial media kan bikin kita gampang membandingkan diri kita kan gitu. Zaman dulu kita membandingkan diri kalau waktu kecil kan paling ketika orang tua atau ibu kita arisan gitu. Iya. Ya kan? Kayak dibandingin itu anaknya ibu itu gitu, anaknya temennya mama udah bisa ini gitu. Bener. Dibandingkan gitu. Tapi sekarang sama Cipung kan. Iya. Sekarang setiap kita bisa lihat anaknya siapa ya, kapan aja ya. Iya, setiap saat gitu. Bahkan setiap buka sosial media, setiap menit kita kayak insecure membandingkan. Tergantung sosial medianya juga sih. Tapi gimana cara melimitasi diri untuk berhenti membanding-bandingkan kayak gitu? Tentu saja salah satunya mengurangi kalau berlebihan bersosial media tentu nggak baik ya. Too much for everything is bad enough gitu. Sehingga ya mengurangi durasi bersosial media. Kalau sudah berlebihan ya dikurangin gitu. Nah ini Mas Aji ada beberapa buku nih. Aku dapat ininya nih, bocorannya nih. Salah satunya itu ada yang soal cinta juga. Apa mengheningkan cinta. Apa itu mengheningkan cinta? Mengheningkan cinta itu pemahaman saya atau kesoktawan saya mengenai cinta sih. Gimana tuh? Itu yang bikin banyak orang stres juga. Tapi buku itu adalah buku yang termasuk gagal sih karena terbit lalu pandemi. Loh, kok gagal maksudnya? Ya, terus banyak kendala kan. Iya. Kalau balik ke pemahaman mengenai cinta tadi, cinta itu kan kesoktawanku ya. Itu adalah ketiadaan aku. Ketiadaan aku. Luruhnya ego gitu. Jadi artinya adalah kalau kita cinta orang, kita udah nggak ngerti kita siapa gitu? Atau apa? Selama ini yang kita anggap cinta, barangkali adalah attachment ya. Ego gitu. Makanya ketika misal ada seorang dengan pasangannya gitu, dia bilang aku mencintaimu gitu. Itu beneran cinta atau attachment sih? Atau jangan-jangan itu hanyalah sebatas pleasure atau rasa nikmat ketika dibutuhkan gitu. Karena aku diperhatiin ini, ada orang yang tergantung sama aku, ada orang yang aku perjuangkan. Itu kan muncul rasa nikmat ya, rasa pleasure, rasa dibutuhkan gitu. Apakah sebatas itu atau itu beneran cinta gitu? Bedainnya gimana tapi? Banyak film, banyak novel, banyak cerita kan memang menempatkan cinta, positioningnya cinta itu adalah sebuah hal yang saling, harus ada dua orang. Bahkan di situ ada transaksional gitu, kayak aku mencintaimu karena kamu mencintaiku. Ya kan? Ya. Kalau kamu nggak mencintaiku ya rugi dong gitu istilahnya gini. Aku ngapain mencintaimu gitu. Sehingga transaksional. Dan menurut pemahamanku itu pemahaman cinta yang tidak tepat karena justru yang perlu kita renungkan adalah cinta itu adalah sebuah kegiatan sendiri. Satu orang, sebuah state.
be love, not loving. Makanya yang perlu kita tanya ke diri kita sendiri adalah sebelum kita menuntut orang lain mencintai kita, sudahkah diri kita sendiri ini sudah berada di state be love itu gitu. Artinya adalah kita nggak butuh balasan orang ya? Iya, kalau kita bicara tentang cinta itu sendiri sebenarnya kondisi yang kita sebenarnya tidak perlu terus menuntut orang lain untuk mencintai balik. Ya. Tapi bukan berarti penghambaan ya. Oke. Penghambaan itu sendiri kayak udahlah jadi people pleaser gitu atau jadi bucin banget gitu. Itu pun juga ego sebenarnya. Oke. Ya. Kalau misalnya ada orang nih dari sebuah kota ke Jakarta nih dia nih. Orangnya ada di ruangan ini. Kaos Grok Bang Brok for President karakter D&D yang gue mainkan sudah tersedia di Ekresa Official Store. Beli sekarang di e-commerce kesayangan kamu. Langsung cek link di deskripsi. Misalnya. Iya, bisa ada bisa enggak kan? Iya, ya misalnya. Iya. Seandainya. Iya kan. Ada 2 orang ke Jakarta nih ya kan. Terus udah lama sahabatan. Misalnya. Tapi ada senyum-senyum ya. Terus katakanlah. Yang satu mencintai yang satunya. Yang satu enggak? Yang satu enggak tahu. Oh, enggak tahu. Sampai sekarang enggak tahu. Masak bareng sering, tapi masak bareng ya. Katakanlah. Pada kondisi apa itu sampai pada level di mana direlakan atau emang harus dituntut bahwa gue nih kayak gini, lu gimana gitu? Apa sebaiknya dibiarkan aja? Maksudnya perlu nembak menyatakan cintanya gitu. Gimana menurut Mas Aji? Kok ada yang batuk kenceng tuh barusan tuh. Merasa kelihatannya. Mungkin asam lambung naik kali itu. Perlu nggak menyatakan supaya ada closure gitu, supaya atau nggak apa-apa digampangkan aja gitu dalam konteks kebahagiaan. Dalam konteks kebahagiaan. Iya. Kita perlu bedakan dulu antara cinta yang tadi saya omongin dengan cinta yang mungkin relasi atau desire atau ya itu suatu hal yang berbeda gitu. Kalau bicara cinta yang tadi tentu saja ya nggak perlu. Ya karena persoalan personal sebenarnya bicara soal cinta. Kan kita tidak bisa mengklaim gitu. Tapi kalau bicara soal cinta dalam relasi atau dalam desire ya tentu perlu kejelasan gitu. Ya dinyatakan nembak aja gitu, ngomong aja gitu, apalagi sudah masak bareng kan. Ya kan itu sebuah kegiatan yang ini loh ya kan. Kan nggak mungkin kenalan baru aja kan. Iya nggak? Iya kan? itu kegiatan kunci ya berarti ya. Iya itu kegiatan kunci masak barengnya itu sih. Iya, sehingga ketika habis ditembak, habis nembak dan ternyata ditolak misal, dengan kesadaran cinta yang lebih mendalam tadi, meskipun ditolak pun ya nggak apa-apa gitu. Tapi kebanyakan orang tuh takut kehilangan relasinya ya. Katakanlah dia nembak nih. Banyak orang yang takut dianya berubah. Benar. Karena terjadi penembakan itu kan. Terjadi penembakan. Iya kan? Nah. Iya dong. Penembakan cinta kan. Iya. Kadang ada ketakutan itu juga. Setelah nembak nanti gimana? What's next gitu? Iya, setelah nembak dan ditolak, ditolak ya. Berarti hubungan itu jadi aneh juga gitu jadi kan. Aneh juga kan. Iya. Karena kekhawatiran akan masa depan kan, perubahan itu gitu. Iya. Tapi perlu siap untuk menerima resikonya kan. Benar. Toh perubahan itu kan keniscayaan di hidup ini. Ya gimana pun juga perubahan pasti ada. Pasti akan selalu berubah kan. Kita ini akan selalu berubah. Saran Mas Aji tembak aja. Tergantung juga ceritanya seperti apa sih, maksudnya kondisinya seperti apa, konteksnya seperti apa sih ya. Ya gitu ya. Mudah-mudahan didengarkan ya. Daripada nggak nembak galau juga kan? Iya kan? Bener. Atau malah justru barangkali menikmati kondisi ketidakjelasan itu bisa jadi kan? Bener. Karena ada orang kan orangnya nggak ada di sini kan? Orangnya nggak ada di sini kan? Katakanlah nggak ada. Makanya mungkin ya ada orang yang memang tanpa sadar menikmati ketidakjelasan itu. Oh gitu ya? Iya. Karena jadi sumber inspirasi. Iya.
dan sumber cerita aja, sumber kegalauan gitu, maksudnya sumber bisa diobrolin gitu. Benar. Itu Fadil. Enggak dong, bukan Fadil. Fadil baru punya anak. Oh iya. Oke. Aku mau bahas beberapa quotes-nya Mas Aji nih. Ini aku sambil minum boleh? Boleh. Itu nggak direct kok. Oh iya, makanya ini cuma pura-pura sih sebenarnya. Ada. Aku baca ini ya, halo semuanya ya. Iya, karena aku suka ngomong. Banget ya makanya. Halo semuanya. Oke. Karena quotes-quotesnya Mas Aji ini menarik banget nih. Kita bahas salah satu ya. Karena pilihan memaafkan adalah pilihan yang berlandaskan kesadaran diri bahwa kita manusia terlahir berbekal cinta, dan pilihan memaafkan itu memulihkan juga menyelamatkan jiwa. Yeah. Oke, ini konteksnya apa nih? Apa orang banyak yang susah memaafkan apa gimana tuh? Ya, banyak orang yang susah memaafkan, dan sebenarnya sih saya juga nyaranin bahwa memaafkan itu kan tindakan yang egois sebenarnya. Kenapa? Karena yang mendapatkan keuntungan dari memaafkan itu adalah diri kita sendiri. Oke. Ya. Sehingga ya kalaupun memang kepingin lebih memilih untuk tidak memaafkan atau merawat dendam, merawat benci, ya go ahead, lakukan aja. Dan tentu saja akan tidak enak gitu, menjalani hidup ini kan nggak enak gitu. Bangun tidur mikirin orang yang nyebelin, marah. Mandi pun juga marah gitu. Buka sosial media juga marah-marah gitu. Sama orang-orang yang mungkin nggak tahu cerita itu gitu. Sehingga ya kalau memang kamu merasa nyaman dengan merawat dendam, merawat benci, go ahead, lakukan gitu. Tapi kenyataannya tentu itu akan bikin nggak nyaman. Apa langkah pertama yang orang harus lakukan untuk bisa memaafkan orang lain? Sadari dan terima diri kalau memang belum memaafkan. Karena banyak yang denial, apa gimana? Positivity ya, toxic positivity itu kadang, ayo kamu harus maafkan gitu, itu kayak malah bikin batin semakin tegang, dan semakin sulit untuk memaafkan. Sehingga kalaupun sekarang ini kondisimu memang belum bisa memaafkan, ya nggak apa-apa. Dengan begitu maka akan ada kondisi rileks, tenang, baru pelan-pelan akan, oh iya ya ternyata ya pas is pas. Karena itu tindakan egois, jadi artinya adalah ya kita melayani diri kita sendiri dong. Iya. Itu buat diri kita sendiri sebenarnya, gitu. Bukan buat musuh yang mungkin selama ini dibenci kan. Gitu. Iya. Apa sih faktor yang paling bikin orang itu? Kalau kita lihat ya di sosial media ya banyak banget orang gampang nge-hate orang-orang lain kan. Gitu. Apa sih sebenarnya? Apa dia proyeksi diri dia atau? Ya sebagian orang ya menggunakan sosial media kan buat emotional dumping ya. Apa tuh maksudnya itu? Ya numpahin kebenciannya, kemarahannya. Dan sosial media kan gratis gitu. Maksudnya dengan mudahnya bisa buka sosial media and then langsung komen. Bahkan apapun konteksnya, apapun kontennya, pokoknya kontra aja gitu. Dan itu berarti malah cerminan itu. Mungkin ya, nggak semuanya. Kemungkinan adalah proyeksi dari kebencian terhadap hidupnya sendiri atau kebencian terhadap dirinya sendiri gitu. Kalau menghadapi orang yang nggak suka gimana? Kan pasti banyak tuh. Iya kan? Diomongin orang lah gitu. Supaya kita waras tuh gimana tuh? Kita perlu sadar diri untuk menghadapi orang seperti itu. Dalam arti gini, misal ada yang hate comment gitu ke saya gitu, misalnya kayak tiba-tiba kok ada komen yang nyakitin gitu. Biasanya kalau aku sih menyadari bahwa it's not about me, meskipun itu mungkin ditujukan ke aku gitu. Karena kan kalau konten apalagi di sosial media yang dia komennya adalah kontenku atau fotoku, itu pun sudah berjarak dengan diriku kan, bukan diriku. Yang dia komennya adalah fotoku, di mana fotoku mungkin dipotret atau di foto seminggu yang lalu. Itu sudah berjarak dari aku, sehingga ketika aku baca komen itu ya yang dia di komennya adalah pas masa lalu. Oh, bukan kita sekarang. Bukan kita sekarang. Yang kedua adalah ketika dia melihat foto itu, maka muncul image di pikirannya. Ada image di pikirannya mengenai foto itu. Sehingga yang dia komenin bukan foto itu bahkan. Yang dia komenin adalah image di pikirannya mengenai foto itu. Jadi memberikan jarak terhadap objek yang dia benci. Maksudnya itu bukan kita sekarang gitu. Ditambah lagi image mengenai foto itu muncul di pikirannya itu sangat dipengaruhi oleh masa lalu dia. Oke. Iya kan? Kalau masa lalu dia misal sering lihat
pisang misal atau sering lihat kenapa di antara buah rambutan 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 ya sama anehnya sih tapi rambutan maka image fotoku di pikiran dia akan ada pengaruh terkait dengan rambutan misal atau mungkin kejadian traumatis masa lalu sehingga kembali lagi yaitu sangat berjarak sekali dengan diriku yang sekarang. Bahkan itu sudah rekayasa pikiran dia kan. Yang dia komen adalah itu gitu. Sehingga ya aku tidak perlu gampang sakit hati gitu, tidak perlu gampang terganggu. Aku tuh ngeliatnya Mas Aji ini udah bener-bener ini, maksudnya kayak bisa mengelola emosi, ngejauhin yang kayak gitu-gitu gitu. Belum sepenuhnya sih. Tapi maksudnya terlihatnya kayak gitu. Ya, pencitraan. Aku jadi penasaran, Mas Aji, kapan terakhir marah? Tadi marah. Tadi? Okay. Oh iya, yang kekunci di kamar mandi ya? Kapan? Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak kayak ada situasi di mana apa gitu lagi nyetir di serempet orang? Aku membedakan antara rasa marah dengan reaksi marah. Karena itu beda lagi. Berbeda. Emosi marah dengan reaksi marah. Oke. Itu beda lagi ya. Beda. Banyak banget yang beda ya. Iya. Beda antara emosi dengan reaksi. Oke, gimana nih? Emosi marah tentu saja aku masih manusia, belum ada sayap di punggungnya, belum jadi malaikat sehingga emosi marah masih muncul. Oke. Hanya saja aku sangat terbantu dengan berlatih mindfulness sehingga emosi marah muncul. Aku sadari, hai emosi marah. Kamu datang gitu, menyapa ramah emosi marah itu, sehingga reaksi marahku mungkin tidak aku luapkan atau tidak aku membabi buta gitu kayak langsung diluapin dengan sengawurku gitu, enggak. Berarti kita harus meregulasi cara kita menampilkan marah kita. Iya, bukan meregulasi emosi, tapi meregulasi reaksi. Meregulasi reaksinya. Iya. Yang ideal kayak gimana? Katakanlah suami istri nih. Iya. Terus ribut lah soal apa kayak gitu kan. Anak dititipin di Gramedia 3 hari gitu misalnya. Oke, 3 hari misalnya. Nggak kamu ambil? Enggak gitu. Terus berantem kan. Gimana caranya? Maksudnya itu dalam posisi disalahkan kan? Iya. Karena disalahkan jadi marah kan? Iya. Gimana cara nyampeinnya? Iya. Nah, dalam relasi seperti itu memang jangan terus langsung diobrolin gitu, karena kan masih dalam diliputin emosi marah yang besar sekali. Ketika langsung ayo sekarang harus diomongin gitu, kadang malah meledak-ledak juga gitu. Gitu. Tapi juga bukan berarti terus menunda udahlah nggak usah diomongin, akhirnya malah nggak diomongin. Ya, jadi dua kondisi yang satu menunda banget akhirnya tidak diomongin, atau yang segera langsung diomongin itu sama-sama nggak sehatnya keduanya. Maka yang ideal, yang disarankan adalah beresin dulu yang ada di dalam. Emosi marah itu disadari, oh ya aku emosi marah. Ajak ngobrol pasangan, tapi sebisa mungkin tidak hanyut terseret oleh emosi marah itu. Dan itu kita yang tahu ya. Maksudnya kapan waktunya udah siap buat diobrolkan. Ya, sehingga masing-masing pasangan atau setiap pasangan perlu memberi waktu untuk ya kalau memang kamu masih marah ya nggak apa-apa gitu, karena kadang kan gregetan juga ya maksudnya, ayo harus sekarang enggak, kalau memang dia masih marah ya udah biarin dia marah, karena dia perlu mencerna, mengunyah emosi marahnya gitu, beri space untuk mencerna emosinya gitu. Iya, malah jangan di ini-iniin ya. Ya, jangan terus malah di rongrong gitu. Oke. Nah, ini ada quote lagi nih. Ada saatnya relasi itu mengenal orang lain, tapi lebih sering relasi itu cermin untuk mengenal diri sendiri. Ini maksudnya gimana nih? Berarti teman kita mencerminkan kita apa gimana maksudnya? Ya, kalau ngomongin relasi kan kadang kan kita seringkali lebih mengawasi orang lain ya. Kayak misalnya aku sama istriku gitu, kayak aku cenderung kayak istriku itu orangnya gini, kelemahannya gini, kelebihannya gini dan sebagainya gitu. Tapi seringkali kita lupa bahwa relasi itu sebenarnya juga menjadi cermin untuk melihat diri kita sendiri gitu kayak. Dalam relasi ini ternyata aku celingi banget ya, aku kok sangat tergantung banget ya, aku kok mudah sekali kesepian ya gitu. Iya. Itu salah apa enggak? Enggak apa-apa. Justru enggak apa-apa. Setidaknya dalam relasi kita perlu
tahu diri kita ini orang yang seperti apa. Oke. Ya. Baru kita bisa tahu si lawan kita bisa ngasih itu nggak? Atau nggak perlu juga? Nah, bicara soal kesepian ya, kalau ini tadi aku ngomongin kesepian. Kesepian ini ada surface self, ada deeper self. Ini nggak apa-apa ya ngobrolin mungkin agak serius, maksudnya agak rumit. Nggak apa ya? Oh, nggak apa-apa. Saya coba mengerti ya, tapi nggak apa-apa. Nanti maksudnya takutnya ragu-ragu. Ini orang nyampe nggak nih otak? Nggak, takutnya podcastnya nanti ya. Nggak apa-apa ya. Aku ngikutin rasa penasaran gue aja. Oke. Gimana? Surface self sama deeper self. Iya. Surface self itu bentuknya form, kayak oh ini tubuh, physical form, and then emotional form, ada psychological form. Itu surface self. Nah, kalau kita hanya sebatas memahami diri kita sebatas surface self, maka kita akan selalu menuntut orang lain untuk melengkapi kita. Oke. Oh, aku kurang begini, aku kurang begitu. Oh, kalau aku sisi emosiku begini, maka aku perlu pelengkap soulmate. Oh, tapi kan jiwa. Yang diomongin orang kan selalu itu kan? Iya. Kita harus menemukan orang yang melengkapi kita. Iya. Tapi itu baru di permukaan berarti? Iya. Oh, dan gitu. itulah menjadi konflik dan keributan dan bahkan derita dalam relasi karena saling menuntut untuk melengkapi. Oh iya, justru itu berbahaya ya? Justru berbahaya gitu. Makanya perlu memang kalau kepengen melangkah lebih mendalam perlu sadari adanya deeper self. Oke. Di mana deeper self itu ya sudah komplit sebenarnya diri kita, setiap kita. Maka kalau kita sudah menyadari deeper self kita bahwa I'm complete, maka relasi kita akan lebih enak gitu, lebih tidak terus mudah ribut. Oh, aku ngerti sih. Maksudnya selama ini kita ngerasa harus menemukan pasangan yang melengkapi diri kita. Iya. Tapi yang terjadi adalah kita jadi nuntut kan. Iya. Dan ketika ekspektasi itu nggak dipenuhi sama dia, kita jadi kecewa, marah dan lain-lain. Iya. Dari sisi pasangan pun juga seperti itu gitu. Iya. Nah, seringkali kita kan self-centered ya, hanya melihat dia nggak ngelengkapin aku, padahal aku butuh ini gitu. Padahal kita juga perlu melihat dari sisi pasangan, dan pasangan pun juga baru repot juga dengan hidupnya gitu. Setiap kita ini kan kebingungan dengan dirinya sendiri, tapi menuntut orang lain untuk bikin kita nggak bingung. Oke, berarti kita harus komplit duluan. Ya, dengan menyadari deeper self. Tapi apa yang terjadi dengan orang yang punya list? Kayak gue mau pasangan gue kriterianya satu. Katakanlah ada di ruangan ini ya. Katakan orang yang berbeda. Iya, orang yang berbeda. Katakanlah, katakanlah ada mau punya pasangan ini gitu. Tapi nggak ketemu mulu. Karena banyak banget itunya tuh. Listnya, kategorinya. Nggak bisa disebutin di sini karena nggak family friendly soalnya. Katakanlah ada listnya. Ya kan? Itu gimana menyikapi itu? Berarti kan dia mencari orang yang harus melengkapi daftar itu. Iya. Ya nggak apa-apa. Itu hanya variasi di dalam survey self kan. Kayak misal deeper self itu adalah samudra, and then surface self adalah riak-riak air. Makanya itu hanyalah riak-riak air gitu, kayak ya buat seru-seruan aja nggak apa-apa kan, ada kriteria, ada list itu. Hanya saja kalau kita attach terhadap kriteria itu, kita terlalu menggenggam erat kriteria itu, ya kitanya sendiri yang bakal repot kan. Tapi Mas Aji tuh ini juga kan bikin kelas-kelas ya kan. Berarti sering juga ada pasangan yang konsultasi juga kah? Sekarang ini udah cukup lama aku lebih ke kelas, bukan konsultasi personal. Maksudnya di kelas itu suka ada yang nanya nggak? Misalnya soal relationship apa segala macam. Itu ada juga kan ya? Ada. Biasanya pertanyaan apa yang mereka ajukan dalam konteks dengan pasangannya? Yang mengganggu mereka? Salah satunya cukup sering adalah biasanya kalau kelasku itu kan lebih sering perempuan yang ikut. 80% 90% itu perempuan. Kenapa tuh, nggak tahu atau? Karena lebih ke masculinity ya. Kadang kan laki-laki kayak kalau belum benar-benar terbentur nggak mau. Alah, mental health itu menye-menye gitu, atau healing itu apaan sih gitu, sampah gitu. Ya banyak reaksi laki-laki seperti itu. Tapi ironisnya adalah tingkat bunuh diri antara
perempuan dan laki-laki itu lebih tinggi laki-laki. Kekerasan juga lebih tinggi laki-laki daripada perempuan. Ya, karena ya memang sejak kecil laki-laki kayak cenderung nggak boleh nangis, nggak boleh ngomongin emosi gitu. Aku pun juga dulu waktu kecil juga dididik gitu kan. Sedih dikit, ngapain laki-laki kok sedih? Laki-laki kok nangis gitu ya? Iya. Akibatnya berbahayanya adalah sedih, ekspresinya ngamuk, ekspresinya marah. Khawatir, ekspresinya marah. Nah, waktu kelas itu seringkali laki-laki yang diajak itu cenderung dipaksa oleh istrinya sih. Oh gitu. Udah kamu ikut aja gitu. Iya. Jadi ya udah ngikut di kelas itu ya. Dia cuma diem. Gitu. Kadang tidur gitu. Ngantuk. Apa yang mereka sering tanyakan? Trauma masa lalu sih. Kadang trauma masa lalu akan mempengaruhi hubungan ya, kondisi relasi ya. Berarti nggak fair dong buat pasangannya dong. Karena trauma masa lalu itu kan nggak dilakukan oleh si pasangan ya. Katakanlah selingkuh lah ya. Dia pernah diselingkuhi gitu. Ya, atau bahkan mungkin orang tuanya dulu. Dia anak broken home atau mungkin orang tuanya dulu kasar sama dia. Sehingga sekarang dia menuntut pasangannya untuk selalu memperhatikan dia. Jadi di dalam relasi itu menjadi trauma respons dia gitu. Sikap-sikap dia dalam relasi, bagaimana dia ngomong, bagaimana dia bersikap, berperilaku kepada pasangannya, itu diam-diam sebenarnya adalah trauma respons dia. Iya. Begitu pula si pasangannya juga begitu kan gitu. Makanya perlu memulihkan traumanya dulu. Tapi memulihkan trauma itu harus datang dari penyadaran dari mana asal trauma itu kan. Ya, yang which is banyak yang nggak tahu kan. Ya, itu salah satu mungkin PR cukup pelik lah di Indonesia ya, karena banyak orang yang denial kayak aku sehat kok, mentalku sehat gitu. Aku nggak punya masalah mental gitu. Sehingga ya gimana bisa sadar untuk memulihkan kalau dia tidak menyadari bahwa dirinya bermasalah. Itu biasanya kalau kelas Mas Aji kayak gimana tuh? Ada tema-tema spesifik atau ada 2 jenis kelas atau sesi ya. Yang sering aku bikin itu one day session. Itu nggak ada temanya, hanya sesi sadar diri. Sesi sadar diri. Ya. Oke. Itu saya mengajak untuk dalam satu hari itu tanpa handphone dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore tanpa handphone. Dan lebih sering latihan duduk diam, hening, pejamkan mata, nggak ngapa-ngapain, doing nothing practice. Itu tuh aku makanya pas disentul tuh kita syuting kan aku nanya kan, Mas Haji meditasi tuh kayak gimana sih? Duduk aja nggak ngapa-ngapain, itu gimana caranya? Kan pikiran harus kosong kan? Nggak harus kosong sih. Jadi ngapain? Sehingga ketika pikiran bermunculan, entah itu pikiran negatif, entah itu pikiran positif, ya hanya sadari saja. Nah itu yang dilatih, sehingga yang dilatih adalah relasi kita dengan pikiran yang muncul, bukan mengosongkan pikiran. Gitu. Oh gitu? Iya. Oh, aku pikir selama ini meditasi itu kayak diam terus pikiran kosong gitu. Oh enggak. Sama sekali enggak ternyata? Sama sekali enggak. Bahkan aku sampai sekarang pun juga terus enggak, pikiranku kosong gitu enggak. Tapi ketika muncul pikiran, relasiku dengan pikiran itu sudah mulai kayak enggak terlalu kenceng gitu. Hanya sadari muncul pikiran, lucu juga ya pikiranku gitu. Oke, itu dimulai dengan itu. Ya, one day session. Terus belum lama ini aku bikin deep talk session. Apa tuh deep talk session? Itu setiap sesi beda-beda temanya. Gitu. Lebih intimate sih, cuma 30 orang gitu. Ya semacam open mic lah ya. Iya benar. Memang. Jadi aku ngomong cerita gitu. Ada tema-temanya tentang dealing with loneliness, understanding self. Sekarang itu ya katanya ya, nggak tahu kalau di Indonesia juga ya, tapi di luar itu ada yang namanya loneliness epidemic katanya, epidemi kesepian. Di mana orang begitu mudah terkoneksi tapi banyak yang ngerasa sepi. Muaranya apa itu? Akarnya apa tuh? Karena mungkin kita asing dengan diri kita sendiri, karena kesepian itu kan berbeda dengan aloneness ya. Loneliness sendiri. Berbeda dengan aloneness, kesendirian berbeda dengan kesepian. Nah, kesepian itu adalah kita tidak terhubung dengan diri kita sendiri, kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri, sehingga
di tengah keramaian pun kita bisa merasa kesepian. Ya, karena kita menjadi asing dengan diri kita sendiri. Zaman sekarang mungkin banyak orang yang semakin asing dengan dirinya sendiri kan. Lebih suka ngepoin orang lain, lebih suka ngurusin rumah tangga orang lain dan sebagainya. Tapi lupa untuk mengenal dirinya sendiri. Nah itu yang menyebabkan kesepian. Ya. Langkah pertama supaya dia kenal dengan diri sendiri? Luangin waktu untuk menengok ke dalam, meluangkan waktu untuk walaupun sejenak ya, mungkin 5 menit di pagi hari atau mungkin pada waktu break lunch atau lunch break atau mungkin sore gitu, duduk diam nggak ngapa-ngapain, pejamkan mata. Baru ditegur HRD tuh biasanya. HRD-nya diajak juga sih. Habis makan siang nih, tiba-tiba disaung kan. Deadline udah belum. Oke. Tapi artinya adalah untuk ada ya, untuk hadir ya. Hadir. Karena kita sering terjebak di kerjaan, di pikiran sendiri, ketakutan dan lain-lain sampai kita lupa kita in the moment nih harus ngerasain ya. Maka ada being dan doing. Apa tuh? Being and doing. Jadi we are human being, we are not human doing. Oke. Kita mungkin selama ini karena ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya, overstimulasi, kita cenderung lebih banyak doing. Tapi kita lupa untuk melatih sisi being kita. Itu bayangannya kayak pohon yang belum kuat akarnya gitu, tapi udah menjulang tinggi karena kebanyakan doing tapi lupa being. Atau kayak orang yang mau lompat, otot kakinya belum kuat tapi udah lompat. Nah itu yang mungkin banyak orang ngalamin gitu. Kita termasuk saya kayak udahlah doing dulu gitu. Ada being-nya belum kuat, akhirnya jadi kemana-mana masalahnya. Ini ada mau nanya nggak nih? 3 orang ini tiba-tiba nonton. Nurul, anak Kemang tuh. Tumben banget kalian nonton. Puput mau nanya nggak tuh Put? Lu Fit, ayo Fit keluarin aja Fit. Apa Fit? Apa? Nah, tuh kan bener. Kenapa ada di satu momen yang lagi nggak kenapa-napa, lagi nggak sedih, lagi nggak marah, lagi nggak happy, tapi tiba-tiba nangis. Yang bener. Kan? Aku juga kayak, gitu terus kan, kenapa nangis? Kenapa? Nggak tahu, nggak kenapa-napa. Kecolok tongsis nggak? Gini ya? Itu gaya. Gitu, tapi aku juga bingung, tapi ya udah keluarin aja gitu. Tapi di pikiran nggak ada apa-apa. Lagi kayak nggak ada momen yang nge-trigger. Ini ngasih konteks dulu ya. Jadi biasanya kalau ada tamu nih mereka nggak pernah datang. Ini Mas Aji nih. Beneran. Dari kemarin. Makasih. Mas Aji. Om Deddy datang sini, pada keluar semua. pada di jalan gini. Gitu. Mas Aji kesini pada datang. Oke, itu gimana tuh? Jadi katanya dia kalau misalnya lagi nggak ngerasa marah, nggak ngerasa sedih, nggak ngerasa apa. Tiba-tiba nangis. Itu kenapa tuh Mas Aji? Kemungkinan ada kesedihan di masa lalu yang belum selesai gitu, belum beneran diurai gitu. Jadi kalau ada momen di masa lalu yang kita belum selesai, dia akan masuk ke dalam tanda petik gudang penyimpanan batin kita gitu. Nah, di momen-momen tertentu dia akan menyelinap keluar lagi gitu, dan itu yang dirasakan. Karena kan memang momen sedih atau momen duka, momen kehilangan, kita ini kan termasuk saya belum terlalu skillful gitu untuk menangani, menyikapi sedih itu. Sehingga ada kalanya ketika mengalami sedih di masa lalu itu, kita cenderung escaping. Ya, udahlah ini sedih gitu, udahlah traveling aja, atau udahlah shopping aja, atau mungkin makan aja gitu kan. Nonton K-pop. Iya benar kan. Udah kalau sedih dia suka K-pop soalnya. Iya benar. Nonton itu aja. Siapa? Kim Jongkook. Iya itu juga bisa jadi salah satu pelarian kan. Tapi gimana dia harus menentukan momen sedih apa yang harus dibereskan kalau dia sendiri nggak tahu kenapa? Ada 2 pendekatan dalam psikologi ya. Ada yang pendekatan yang memang harus tahu penyebab atau momennya apa. Ada yang nggak harus tahu, nggak perlu diingat-ingat. Kalau memang nggak ingat ya nggak perlu diingat-ingat. Bisa kok tanpa mengingat bisa diproses gitu kesedihannya.
Kalau pendekatan yang mesti mengingat ya memang perlu bantuan profesional ya, gitu, psikolog, psikiater, konselor untuk memandu apa kejadian di masa lalu yang menyebabkan itu. Apa harus dibereskan nggak masalah ini gitu? Apa dibiarin aja gitu? Kalau memang sampai mengganggu fungsi diri sehari-hari ya, kayak misalnya seperti itu di tengah kerja gitu, di tengah meeting gitu sama klien tiba-tiba naik, bisa jadi seperti itu kan. Kalau gitu, udah ganggu ya. Iya, bener juga sih. Bener juga sih. Iya. Baru dapat brief dari klien, kok dia nangis? Iya. Apa ini SOW-nya kebanyakan apa gimana? Jadi dikurangin kan? Iya. Kalau sampai mengganggu fungsi diri sehari-hari ya perlu diberesin. Oke. Wah, menarik banget ya. Iya. Oke. Nggak ada lagi nih. Udah nih, Nurul, lu nggak mau nanya nih? Hah? Habis nonton Taylor Swift. Oh. Ya, dari Singapura. Cuti 3 hari. Ramai banget ya di sana ya. Oh iya. Oke. Terakhir nih quote yang mau aku bahas nih. Perempuan cenderung suka diberi perhatian. Laki-laki cenderung suka diberi pengakuan. Nah ini gimana nih? Kenapa ini bisa tercipta quote ini? Karena gimana pun juga laki-laki dan perempuan kan memang kondisi batinnya berbeda, pemrogramannya berbeda gitu kan. Sehingga memang ya begitulah adanya. Memang perempuan cenderung suka diperhatikan, sedangkan laki-laki cenderung suka diberi pengakuan gitu. Karena itu muncul, kata-kata itu muncul karena yang seringnya saya dicurhatin masalah relasi ya, entah pacaran atau suami istri rumah tangga. Sering bertambahnya usia hubungan, kadang lupa gitu, si laki-laki lupa ngasih perhatian ke perempuan. Sesimpel memperhatikan mungkin rambutnya baru atau mungkin punya baju baru, kadang lupa diperhatikan karena sudah usia hubungan udah mungkin 2 tahun 3 tahun. Bener betul. Ya, dan itu sebenarnya yang dibutuhkan perempuan, itu keinginan perempuan. Dan sebaliknya perempuan juga ketika bertambahnya usia hubungan kadang lupa untuk memberi pengakuan ke laki-laki, kayak misal melakukan sebuah kegiatan prestasi atau apa gitu karena pekerjaannya gitu, terus barangkali laki-laki perlu, oh kamu hebat ya gitu, sesimpel itu aja gitu. Gitu. Oke. Artinya kalau lagi deketin cewek atau cowok bisa nggak dipakai nih? Iya itu bahkan ini ya. ini jangan digunakan ke hal yang salah ya maksudnya. Gitu. Untuk orang ya kalau deketin, memang kalau yang dideketin itu nggak punya pasangan, oke. Tapi ini pun juga bisa berlaku ketika yang dideketin itu dia udah punya pasangan gitu. Oh, ini bisa ya, jadi senjata juga kan, untuk bisa merebut hatinya kan. Karena sama suaminya dia nggak dikasih perhatian. Iya. Masuklah tuh dia. Iya, bisa itu, makanya itu berbahaya. Maka untuk itu buat teman-teman yang punya hubungan ya kan. Pada bisik-bisik. Iya. Curigakan nih. Ngalamin ya nih. Nggak tahu. Oke. Siap Mas Aji, apalagi ininya project berikutnya. Aku lihat ini ya. Lagi sering bikin podcast juga. Iya kan? Di YouTube ya, seminggu sekali. Iya, aku ngelihat ini podcastnya, aku langsung kayak Mas Aji ini bener-bener master mindfulness banget, karena tamunya kan Panji ya. Itu pasti kayak ngebatin itu, yakin apaan sih, ngomong apa sih ini orang gitu, pasti gitu kan. Tapi seru sih ngomong sama Panji, terus belum lama ini sama Nopek juga. Nah, tuh dia tuh. Ngebatin lagi kayaknya tuh. Oke, kita kapan-kapan gantian aku main ke sana ya. Kalau berkenan, kalau mau. Siap, di mana itunya? Di Wisma MRA. Di Wisma MRA. Oh, deket sini dong. Iya, deket. Cilandak dong. Deketnya Citos persis. Iya, di sebelah Citos persis. Siap. Oke, thank you Mas Aji. Sukses buat semuanya. Kalau ada yang pengen lihat akunnya Mas Aji di mana, boleh di share Instagram. Di Instagram di @aji_santoso_putro, sama di YouTube Aji Santoso Putro TV. Oke, kalau kelas-kelasnya mau lihat-lihat? Lebih banyak di Instagram sih. Aku nanti di-share di situ ya. Iya. Okay. Sama ada niatan untuk bikin kayak stand up comedy show monolog. Oh iya. Iya, baru belajar. Serius. Wah, seru banget. Makanya aku juga lihat-lihat ini showmu untuk referensi. Oh serius? Iya. Pernah datang nggak? Pernah nonton nggak? Belum pernah ya? Yang di YouTube kan? Iya, di YouTube. Jangan percaya yang di YouTube. Aslinya parah banget. Show asli. Oke, makasih semuanya ya. Iya.